Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Asa an takuna bi khair. Alhamdulillah. Qabla dhalik, nabda'u bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pembahasan yang pertama, yang berjudul Problematika Pembelajaran Bahasa Arab dan Hakikat Metode Pembelajaran Bahasa Asing. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Hajar Maimunatuz Zahroh, NIM 142 sebagai moderator. Kemudian yang kedua ada Itna Zakiyatut Darojah, NIM 153 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Amelia Sekar Arum, NIM 148 sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Nur Khofifatun Nihayah, NIM 128 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Anida Dina Alaya, NIM 125 sebagai pemateri keempat. Pada pembahasan kali ini, kami mengambil 3 pokok rumusan masalah. Yang pertama yaitu tentang bagaimana definisi pembelajaran bahasa Arab itu. Yang kedua tentang apa saja problematika dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir, bagaimanakah hakikat metode pembelajaran bahasa asing itu? Langsung saja kita simak penjelasannya. Pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang memengaruhi emosional, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kemauannya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui interaksi dan pengalaman belajar. Jadi, pembelajaran adalah suatu upaya membelajarkan peserta didik untuk belajar yang mana guru bertindak sebagai fasilitator dan pada akhirnya terjadi perubahan perilaku. Sedangkan bahasa Arab yaitu bahasa penunjang umat Islam untuk membaca Al-Quran serta memahami isi kandungannya. Menurut Syekh Mustafa Al-Hulaimi, bahasa Arab adalah kalimat yang dipergunakan bangsa Arab dalam mengutarakan maksud atau tujuannya. Bagi lingkungan dan masyarakat umumnya beranggapan bahwa bahasa Arab yaitu bahasa asing karena bukan merupakan bahasa pergaulan sehari-hari. Bahasa Arab diposisikan sebagai bahasa asing, termasuk juga kedudukannya dalam kurikulum. Hal ini dapat dijadikan indikator keasingan di sekolah-sekolah bahwa bahasa Arab tidak digunakan sebagai bahasa pengantar pelajaran, tetapi sebagai materi pelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab adalah suatu upaya membelajarkan siswa untuk belajar bahasa Arab dengan guru sebagai fasilitator dengan mengorganisasikan berbagai unsur untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai, yaitu menguasai ilmu bahasa dan kemahiran bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Amelia Sekar Arum, NIM 148. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang kedua, yaitu problematika pembelajaran dalam bahasa Arab.
Secara teoritis ada dua problem, yaitu problem kebahasaan atau problem linguistik dan problem non-kebahasaan atau problem non-linguistik. Problem kebahasaan adalah persoalan-persoalan yang dihadapi siswa atau pembelajar yang terkait langsung dengan bahasa Arab. Sedangkan problem non-kebahasaan adalah persoalan-persoalan yang turut mempengaruhi, bahkan dominan bisa menggagalkan kesuksesan program pembelajaran yang dilaksanakan. Pertama, problematika linguistik diantaranya adalah sebagai berikut. A. Problem aswat Arabiah atau tata bunyi. Problem aswat Arabiah ini adalah persoalan terkait dengan sistem bunyi atau fonologi. Bunyi bahasa Arab ada yang memiliki kedekatan dengan bunyi bahasa pelajar dan ada pula yang tidak memiliki padaan dalam bahasa pembelajaran. Problematika tata bunyi adalah bahwa beberapa fenom Indonesis tidak ada padanannya dalam bahasa Arab, seperti huruf P, G, dan eng, sehingga bunyi P diucapkan dalam bahasa Arab berbunyi B, seperti kata Jepang menjadi Yaban, Spanyol menjadi Asbania, Kampar menjadi Kambar, bunyi G menjadi Gin atau Jim. B adalah problem kosakata atau mufradat. Dalam bahasa Arab adalah bahasa yang pola pembentukan katanya sangat beragam dan infleksibel, baik melalui cara derivasi atau tasrif istigogi maupun dengan cara inoleksi atau tasrif i'rabi. Melalui dua cara tersebut, pembentukan kata dalam bahasa Arab menjadi sangat kaya dengan kosakata atau mufradat. Dalam konteks penguasaan kosakata, menurut Rusdi Ahmad Tu'amimah berpendapat, seseorang tidak akan menguasai bahasa Arab sebelum ia menguasai kosakata bahasa tersebut. Dalam konteks pengajaran bahasa, ada realita lain yang terkait dengan kosakata yang perlu diperhatikan, yaitu banyaknya kata dan istilah Arab yang telah diserapkan, diserap ke dalam kosakata bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Pada satu sisi, kondisi tersebut memberi banyak keuntungan, tetapi pada saat yang sama, perubahan dan penyerapan kata-kata bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu dapat juga menimbulkan problem tersendiri, antara lain, pertama, pergeseran arti kata serapan. Banyak kata yang dapat diungkapkan atau diserap dalam bahasa Indonesia yang artinya berubah dari arti sebenarnya dalam bahasa Arab. Contohnya seperti ungkapan Masya Allah. Bahasa Arab, kata Masya Allah digunakan untuk menunjukkan rasa takjub atau hal-hal yang indah dan luar biasa. Tetapi dalam bahasa Indonesia, kata Masya Allah memiliki makna yang berubah, yaitu menunjukkan hal-hal yang bernuansa negatif atau keluhan. Yang kedua, perubahan arti tetapi lafalnya tidak berubah. Misalnya, kata kalimat berasal dari bahasa Arab ditulis kalimah yang berarti kata, tetapi dalam bahasa Indonesia ia berubah artinya menjadi susunan kata yang lengkap maknanya. Padahal susunan kata dalam bahasa Arab disebut tarkib atau jumlah. Begitu juga dengan beberapa kata dan istilah yang telah mengalami penyempitan dan perluasan makna. Selanjutnya, menurut mazhab struktural, kata adalah suatu wujud minimal yang bebas. Kata adalah unit terkecil dari suatu bahasa yang bersifat independen. Takrif kata atau mufradat sangat beragam sesuai dengan pandangan para pakar terhadapnya. Karena itu, pembelajar sebaiknya memahami hakikat pengajaran mufradat sehingga terhindar dari kesalahan bunyi dan arti serta pergeseran makna tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Khofifatun Yahya. Terima
terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang problem linguistik yang ketiga, yaitu problem qawaid dan i'rab. Kata bahasa Arab atau qawaid terkait pembentukan kata jariyah maupun susunan kalimat atau nawiyah seringkali dianggap kendala besar bagi pelajar bahasa Arab. Apapun anggapan kita terhadap kesulitan qawaid itu tidak akan mengubah eksistensinya, sebab guru pada akhirnya tetap dituntut memahami apa yang dirasakan sulit oleh peserta didik, lalu menawarkan cara yang mudah untuk menguasai bahasa Arab dalam waktu relatif singkat. Yang keempat adalah problem tarokib atau struktur kalimat, yaitu salah satu masalah kebahasaan yang sering dihadapi oleh pembelajar dan pelajar bahasa Arab. Masalah ini dapat diatasi dengan memberikan pola kalimat ismiyah dan yi'liyah yang frekuensinya tinggi dengan keragaman bentuk dan modelnya, lalu melatih dengan pola pengembangan yang beragam. Selanjutnya adalah problem non-kebahasaan atau non-linguistik. Di antaranya adalah motivasi dan minat belajar. Dengan adanya motivasi akan dapat tercapai hasil yang maksimal. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan atau yang dipilih secara tepat sesuai tujuan, materi, sesuai sarana tersedia, dan tingkat kemampuan pembelajar. Ketidaktepatan memilih metode, apalagi tidak tahu metode apa yang harus dipilih, tentu sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan belajar mengajar. Yang ketiga, guru atau pendidik yang kurang memiliki kompetensi sebagai pengajar bahasa Arab, baik kompetensi pedagogik, profesional, personal, atau sosial. Yang keempat, materi ajar yang kurang relevan dengan kebutuhan yang ada pada peserta didik. Yang kelima, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan mendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hakikat metode pembelajaran dalam bahasa asing. Bahasa asing itu sendiri banyak berbagai macam. Salah satunya yaitu bahasa Arab. Hakikat itu sendiri memiliki arti inti atau dasar dari sebuah pembahasan. Sedangkan metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang artinya upaya atau cara untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Metode adalah sebuah prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pembelajaran bahasa, metode ini digunakan untuk menyatakan kerangka yang menyeluruh tentang proses pembelajaran. Proses itu tersusun dalam rangkaian kegiatan yang secara sistematis dan tumbuh dari pendekatan yang telah digunakan sebagai landasan. Dan sifat dari sebuah metode ini adalah prosedural. Di dalam dunia pendidikanlah metode ini digunakan. Karena dalam pendidikan ada yang namanya proses belajar mengajar. Proses ini sifatnya kompleks dan disebabkan banyaknya unsur yang berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar ini. Di samping faktor siswa, guru juga merupakan faktor yang berpengaruh penting di dalam sebuah pembelajaran. Seorang guru harus memiliki pandangan yang sangat luas mengenai substansi yang berhubungan dengan pengajaran. Dan guru ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sebuah kualitas dan kuantitas di sebuah lembaga pendidikan. Untuk memenuhi hal tersebut, guru dituntut sangat untuk mampu mengelola proses belajar mengajar yang bisa memberikan rangsangan kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa merasa nyaman dan mampu menerima kita sebagai pengajar atau sebagai guru. Di samping itu juga guru harus tepat memilih dalam bahan pengajaran. Untuk mempertinggi suatu metode tertentu, penerapan suatu metode ke dalam setiap pengajaran haruslah dipertimbangkan dan diperhatikan terlebih dahulu. Karena apa? Kita sebagai guru juga tidak mau di saat proses belajar mengajar itu menjadi terhambat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan metode pembelajaran. Yang pertama,
kita sebagai guru harus memiliki tujuan yang hendak dicapai kepada peserta didik. Sebelum melaksanakan metode tersebut, kita harus sudah memiliki tujuan yang akan kita capai nantinya. Yang kedua, kemampuan guru. Kita sebagai pendidik atau pengajar harus bisa memahami kemampuan diri kita sendiri. Itulah yang menjadi identik dari sebuah guru yang nantinya akan dicap oleh peserta didik sebagai guru ideal atau non-ideal. Yang ketiga, peserta didik. Kita sebagai pengajar atau pendidik harus memperhatikan, harus mengetahui karakter dari peserta didik tersebut. Kita tidak bisa seenaknya sendiri menyampaikan atau menggunakan metode pembelajaran secara sembarangan. Karena apa? Takutnya peserta didik itu tidak menerima kita dalam pembelajaran dan peserta didik itu tidak merasa nyaman. Maka kita sia-sia dalam menyampaikan sebuah pembelajaran atau sebuah mata pembelajaran. Yang keempat yaitu ada situasi dan kondisi saat pembelajaran berlangsung. Kita sebagai pendidik atau pengajar harus mengetahui terlebih dahulu situasi dan kondisi di dalam kelas tersebut, dan kita harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut menggunakan metode yang tepat. Yang kelima yaitu fasilitas yang tersedia. Dengan fasilitas yang ada di dalam sekolah atau di dalam lembaga pendidikan, kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin dengan fasilitas yang telah tersedia. Yang keenam yaitu ada waktu yang tersedia. Kita sebagai pendidik atau pengajar harus bisa membagi waktu saat pembelajaran berlangsung sehingga peserta didik tidak merasa bosan atau jenuh. Yang ketujuh yaitu kebaikan dan kekurangan suatu metode. Di dalam sebuah metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kita harus bisa memahami atau menerima hal tersebut. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dalam pemilihan metode pembelajaran. Hendaknya kita bisa menyesuaikan dengan tujuan, materi, dan situasi pembelajaran. Dan kita sebagai pendidik atau pengajar harus bisa memvariasikan metode dengan model yang sama. Dengan demikian, sebuah metode pembelajaran dapat diaplikasikan melalui berbagai tipe pembelajaran. Semakin banyak variasi yang dilakukan, maka akan meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik, sehingga tingkat pemahamannya peserta didik tersebut dalam materi tersebut akan lebih baik. Dapat disimpulkan, metode pembelajaran merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh pendidik atau pengajar agar proses dalam belajar mengajar itu kepada peserta didik agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran akan membuat suasana pada saat proses belajar mengajar akan lebih variatif, sehingga peserta didik tidak mudah mengalami kebosanan, akan tetapi lebih mudah menangkap materi yang diajarkan kepada pendidik atau pengajar. Nah, cukup sekian penjelasan tentang hakikat metode dalam pembelajaran bahasa asing. Karena yang namanya hakikat itu inti atau dasar dari sebuah metode tersebut. Untuk lebih jelasnya, metode apa saja yang akan digunakan dalam sebuah pembelajaran bahasa asing, terutama di dalam bahasa Arab. Nanti sebuah metode itu, macam-macam metode itu akan dijelaskan sama kelompok 2. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya.
Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.